Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Duljanah dengan NIM 2207026047, kelas Gizi 2B. Di sini saya akan menyampaikan sistem kardiovaskular, yaitu jantung. Yang pertama yaitu sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsi utama sistem ini adalah untuk mengangkut nutrisi dan darah yang mengandung banyak oksigen menuju seluruh tubuh, serta membawa darah terdeoksigenasi kembali ke paru-paru. Selanjutnya yaitu fungsi sistem kardiovaskular. Yang pertama yaitu memberikan dan mensuplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Kedua, sebagai sistem regulasi melakukan mekanisme yang bervariasi dalam merespons seluruh aktivitas tubuh. Yang ketiga, menyimpan darah ke seluruh paru-paru, di mana darah itu memperoleh oksigen dan seterusnya dialirkan ke seluruh badan. Selanjutnya, jantung. Pengertian jantung yaitu jantung merupakan sebuah organ tubuh manusia yang memiliki rongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Selanjutnya ada fungsi jantung. Fungsi jantung sebagai pompa ganda agar terjadi aliran dalam pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian antara kontraksi, yaitu sistolik, dan relaksasi atau diastolik. Selanjutnya yaitu ada struktur jantung. Nah, dapat dilihat pada gambar, struktur jantung terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu perikardium atau lapisan luar. Yang kedua itu ada miokardium atau lapisan tengah. Dan yang ketiga itu ada endokardium atau lapisan dalam. Seperti yang dilihat pada gambar. Selanjutnya ada struktur jantung dan fungsinya. Dapat dilihat pada gambar ini. Yang pertama itu ada aorta, terus ada arteri pulmonalis, dan seterusnya. Kita bisa next langsung. Selanjutnya kita akan membahas struktur jantung dan fungsinya. Yang pertama ada aorta. Fungsi aorta yaitu membawa darah beroksigen kepada seluruh bagian tubuh dalam peredaran sistemik. Selanjutnya, ada arteri pulmonalis, yaitu membawa darah teroksigenasi dari vertikal kanan jantung ke paru-paru. Selanjutnya ada vena pulmonalis, fungsinya yaitu membawa darah yang kaya akan oksigen kembali ke jantung untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, atrium, fungsinya yaitu menerima darah dari paru-paru yang kaya oksigen dan membawanya ke vertikal kiri. Selanjutnya ada vena cava superior, fungsinya yaitu membawa kembali darah kaya oksigen dioksida dari seluruh tubuh bagian atas ke jantung. Selanjutnya yaitu ada ventrikel. Ventrikel memiliki fungsi yaitu menerima darah dari atrium kiri dan membawanya ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada katup mitral. Fungsinya yaitu mencegah darah yang telah berada di ventrikel kiri kembali ke atrium kiri. Selanjutnya ada katup caninus. Fungsinya membuat darah hanya mengalir ke atrium ke vertikel, sehingga memungkinkan darah mengalir pada tempatnya. Selanjutnya ada dinding jantung. Fungsinya sebagai pelindung lapisan jantung bagian dalam. Selanjutnya, tempat ruang jantung dapat dilihat pada gambar. Yang pertama ada serambi kanan. Serambi kanan atau atrium berfungsi menerima darah kotor dari vena dan memompanya ke bilik kanan. Selanjutnya itu ada bilik kanan atau ventrikel kanan, berfungsi
untuk memompa darah kotor ke paru-paru agar karbon dioksida dapat ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Selanjutnya ada serambi kiri atau atrium kiri, berfungsi menerima darah bersih dari paru-paru. Selanjutnya ada bilik kiri atau ventrikel kiri. Fungsinya memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Selanjutnya saya akan menerangkan katup jantung. Katup jantung sendiri ada katup atrioventrikular dan katup semilunar. Saya akan menerangkan katup atrioventrikular. Satu, katup tricuspid. Berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Bila katup ini terbuka, maka darah akan mengalir dari atrium kanan menuju ventrikel kanan. Dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada katup bicuspid. Katup bicuspid atau katup mitrat mengatur aliran darah dari atrium kiri menuju ventrikel kiri seperti katup tricuspid. Katup bicuspid menutup pada saat kontraksi ventrike. Nah, dapat dilihat pada gambar ya. Selanjutnya ada katup semilunar. Yang pertama itu ada katup pulmonal. Setelah katup tricuspid tertutup, darah akan mengalir dari dalam ventrikel kanan melalui truncus pulmonalis. Selanjutnya ada katup aorta. Katup aorta terdiri dari 3 daun katup yang terdapat pada pangkal aorta. Katup ini akan membuka pada saat ventrikel kiri berkontraksi sehingga darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Sebaliknya, katup akan menutup pada saat ventrikel kiri relaksasi sehingga mencegah darah masuk kembali ke dalam ventrikel kiri. Periode kerja jantung. Yang pertama yaitu periode kontraksi atau periode sistol. Periode kontraksi atau periode sistol yaitu suatu keadaan ketika jantung bagian ventrikel menguncup, katup biskut dan tricuspidalis tertutup, katup aorta dan katup arteri pulmonalis terbuka. Akibatnya, darah dari ventrikel dekstra mengalir ke arteri pulmonalis ke paru-paru kiri dan kanan, dan darah dari ventrikel sinistra mengalir ke aorta lalu ke seluruh tubuh. Yang kedua ada periode dilatasi atau periode diastol. Periode diastol yaitu suatu keadaan ketika jantung mengembang, katup biskut dan tricuspidalis terbuka. Darah dari atrium sinistra masuk ke ventrikel sinistra, serta darah dari atrium dekstra mengalir ke ventrikel dekstra. Selanjutnya, darah yang ada di paru-paru kiri dan kanan mengalir ke atrium sinistra melalui vena pulmonalis, dan darah dari seluruh tubuh masuk ke atrium dekstra melalui vena cava. Selanjutnya ada periode istirahat. Periode istirahat sendiri yaitu waktu antara periode konstra dan dilatasi. Ketika jantung berhenti 1-10 detik pada waktu beristirahat, jantung menguncup sebanyak 70-80 kali per menit. Pada setiap kontraksi jantung akan memindahkan darah ke aorta sebanyak 60-70 cc. Selanjutnya ada gangguan pada jantung. Yang pertama ada jantung koroner. Jantung koroner itu sendiri yaitu adalah tumpukan lemak atau kolesterol pada arteri yang menyebabkan jantung tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Penyebabnya yaitu merokok, kadar kolesterol tinggi, penyakit darah tinggi, diabetes mellitus, obesitas, stres, aktivitas fisik berlebih. Selanjutnya yaitu ada penyakit aterosklerosis, yaitu kelainan jantung karena tumpukan lemak dan kolesterol. Penyebabnya yaitu sama dengan penyakit jantung koroner. Seperti di atas ya.
Gangguan pada jantung selanjutnya yaitu ada aritmia. Aritmia sendiri yaitu sebuah penyakit yang sering ditandai dengan kondisi denyut jantung yang tidak normal atau tidak beraturan. Kondisi ini bisa menyebabkan denyut jantung menjadi lebih lambat atau bradikardia, denyut jantung menjadi lebih cepat atau takikardia, atau denyut jantung sama sekali tidak teratur. Penyebabnya sendiri yaitu serangan jantung tiba-tiba, pertumbuhan jaringan yang tidak normal pada jantung, perubahan struktur jantung, penyumbatan pada arteri, penyakit hipertensi dan diabetes, merokok, kebiasaan minum alkohol dan kafein yang tinggi. Selanjutnya ada penyakit perikarditis. Penyakit perikarditis yaitu penyakit ini muncul sebagai akibat dari peradangan pada bagian katup jantung. Penyebabnya sendiri yaitu umumnya adalah infeksi virus, efek terapi penyinaran untuk kanker payudara. Gangguan selanjutnya yaitu ada gagal jantung. Terjadi dengan awal berupa gerakan spontan jantung yang tidak bisa memompa darah sehingga menyebabkan kebutuhan oksigen untuk darah secara otomatis akan berhenti atau penyempitan arteri. Penyebabnya sendiri yaitu penyakit yang terdiri pada arteri dan mengurangi kemampuan arteri dalam bekerja untuk jantung, kolesterol dan lemak, hipertensi, penebalan otot jantung, kerusakan pada katup jantung, kerusakan otot jantung, penyakit cacat jantung bawaan, penyakit kelainan jantung genetik atau keturunan, penyakit gangguan irama jantung, merokok, obesitas, dan diabetes. Selanjutnya ada katup jantung. Gangguan pada jantung yaitu katup jantung. Katup jantung sendiri yaitu kondisi katup jantung yang memang tidak berfungsi dengan baik. Penyebabnya yaitu masalah katup jantung yang memang sudah ada sejak dilahirkan atau cacat jantung bawaan. Menderita penyakit rematik jantung karena bakteri Streptococcus, menderita penyakit otot jantung, kerusakan jantung karena serangan jantung, kondisi penyakit jantung karena usia, infeksi yang pernah terjadi. Gangguan pada jantung selanjutnya yaitu ada gangguan otot jantung atau biasa yang disebut dengan kardiomiopati, penyakit jantung yang menyebabkan jantung menjadi lebih besar atau penebalan pada bagian dinding jantung. Efek beratnya adalah gagal jantung. Penyebabnya sendiri yaitu penyakit jantung bawaan, penyakit hipertensi, pernah mengalami serangan jantung, penyakit denyut jantung, penyakit gangguan katup jantung, obesitas, tubuh kekurangan vitamin dan mineral, dan kebiasaan mengonsumsi alkohol. Selanjutnya ada penyakit jantung bawaan atau PJB. Kelainan pada struktur jantung yang umumnya muncul sejak lahir. Kelainan jantung ini bisa mengubah struktur susunan arteri, pembuluh darah, dinding jantung, katup jantung, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan fungsi jantung. Penyebabnya sendiri yaitu penyakit jantung bawaan yang utama adalah tidak berkembangnya jantung secara normal saat bayi masih di dalam rahim. Gangguan pada jantung selanjutnya yaitu ada serangan jantung. Serangan jantung adalah kondisi penyakit yang disebabkan karena ada bagian dari otot jantung yang mengalami kematian atau kerusakan, sehingga aliran jantung pada jantung tidak bisa terjadi atau tersumbat. Tubuh tidak bisa menerima oksigen dan darah atau nutrisi sesuai kebutuhan. Penyebabnya sendiri yaitu penyakit kerusakan otot jantung, penyakit penyumbatan arteri jantung atau jantung koroner, terus ada diabetes, penyakit katup jantung, penyakit cacat jantung bawaan, hipertensi, dan sulit tidur. Sekian penjelasan materi yang telah saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.